menjaga kesehatan. Akhirnya kerongkongannya gatel, nah memang kayak gitu. Tergaruk ya. Jadi ini pelajaran buat kita semua, apalagi menuju crucial events ya. Apapun yang kalian lakukan, mungkin ujian, mungkin lomba, mungkin apa, harus dijaga kesehatannya. Dan kita akan masuk ke game yang terakhir untuk Erangel ketiga di hari ini. Yang kembali lagi semoga menguntungkan bagi tim Indonesia. Selamat menyaksikan. Let's go, bakar-bakar lagi yuk semangatnya. Ini dia second half kita untuk match Erangel terakhir pada hari ini. Lagi-lagi garis pesawat dari selatan menuju ke arah utara. Cuman kali ini agak mengsong ya, mengsong ke arah bagian Kameshki. Jadi pastinya tim-tim yang berada di Primos, Sosnovka mereka bakal turun early seperti Vampire, Infinity. Mungkin Vampire akan belajar dari kesalahan sebelumnya. Ketika mereka ragu, ini kemana ya? Mereka split kan? Split Primos sama split Sosnovka. Akhirnya mereka harus kehilangan 2 pemain di awal. Itu membuat mereka blunder sampai ke akhir-akhir. Dan sejauh ini juga Semnan bakal confirm commit menuju ke arah Veripier dan sekitarannya. Pikmi nggak balik ke military base. Kayaknya mereka tetap ngotot untuk ngambil utara. Berarti ada kemungkinan ketemu lagi sama PEA. Nah itu dia, karena memang jalur yang sama ya. PEA menuju ke arah bagian bawah Sever nih mengambil vehicle, biasanya akan menuju ke arah bagian Stalber dan sekitarnya. Tapi jarak yang cukup jauh ini justru bisa membuat potensi pertemuan lebih dekat. Tapi kita lihat bagaimana tim Dingo Xavier baru saja mendapatkan satu play dari Sam9. Berburu vehicle di bagian awal, weapon berupa Vector didapatkan oleh player yang sangat anyar kali ini, yang sangat memberikan dampak yang sangat besar bagi tim Xavier, yaitu Neti. Sementara circle yang pertama kembali menuju ke arah bagian selatan, dan harusnya kita akan melihat pergerakan cepat lagi Bigetron bersama NKT yang akan menuju ke arah bagian selatan dari peta. Wah ini zona-zonanya nih lagi seru ya, zona-zona seru. Setelah hari pertama kemarin ke bagian utara, selatan, dan sekarang juga ke selatan-selatan. Jadi banyak hal kita ekspektasi pastinya. Apakah bisa terulang kembali strategi-strategi yang sudah dimainkan. Dan gue yakin ada beberapa tim yang sudah belajar dari kesalahan. Ini dia NKT. Yang ternyata bergerak lebih cepat sepersekian detik daripada Bigetron. Disusul dari bagian belakang, dikejar. Lapar harusnya dapat informasi, tapi masalahnya udah ada satu pemain NKT yang touchdown ke bagian rumah. That's why dari Lapar pun langsung banting setir ke arah bagian kanan, menutup vision atau angle shot dari NKT. Sembari kita melihat Bigetron ya. Ya, saya terdistraksi dengan 2024 PMSLC Evolve gitu. Itu dia. Jadi sembari mengingatkan, di fall nanti kita akan sama-sama menyaksikan di negara tercinta kita yaitu Indonesia. Dan di waktu bersamaan memang tadi Bigetron melakukan rotasi, dan satu hal yang gua sangat salut dengan apa yang mereka lakukan. Tadi Jelly udah mengatakan informasi sudah mereka dapatkan, jadi membuat mereka tidak latah turun untuk melakukan tembakan. Itu yang pertama. Tidak juga nekat menabrak ke arah bagian pertigaan atau perempatan karena mungkin akan ada player yang ada di sana. Dan yang terakhir, mereka bermain objektif, cari compound dulu, cari tempat lagi untuk melakukan looting, karena gue yakin mereka di sekitaran bagian scrapping Nilta belum maksimal mendapatkan lootingan untuk sampai ke late gamenya. Nah itu dia yang sementara sedang kita pantau, dan Pikmi bakal main santai ya kayaknya. Terpantau di bagian map itu ada rotasi 2.600 meter yang harus dia jalankan. Kalau zona kayak tadi masih 50-50. Kalau kayak gini sih menurutku bakal ke Sosnovka sih. Iya sih. Soalnya ini kayak repetitif ya, sampai pokoknya kalau zonanya itu sampai hilang, buletannya itu nggak bulet. Itu cenderung bakal ke Pulau Selatan biasanya. Nah, yang nggak ngerti bulatannya nggak bulat itu bagian selatannya kepotong istilahnya di bagian map stream kita ya. Jadi hampir bisa dipastikan menuju ke arah bagian Sosnovka. Oleh karenanya bahkan tim RRQ juga bergerak begitu cepat. Mereka bahkan lebih cepat daripada game sebelumnya. Alter Ego juga sudah melakukan pergerakan. Banyak sekali tim-tim yang sekarang melakukan pergerakan begitu cepat karena sudah tahu betapa pedihnya tidak dapat zona di game sebelumnya. Ya, RRQ bahkan sekarang juga ngambil jembatan kanan setelah tadi mereka komit ke jembatan kiri. Ternyata jembatan kiri rame, dan memang masih rame sekarang. Ada The Xavier yang sudah cepat juga. Ini bocah-bocah sepeda. Iya coy, ini kemarin mereka juga melakukan ini. Gue lihat di potongan klip ada, potongan klip dari Cucu caster Malaysia. Jadi ini taktik dari Yudo. Taktik drag system. Jadi dia ngambil sepeda, satu-satu orang bawa sepeda, dia masukin ke tas, dia naik satu kapal, nyampe
dia pakai sepeda itu buat cari mobil. Betul, jadi nggak lambat karena kalau jalan kan pasti lambat banget kan, dan itu ngebuat beresiko lah istilahnya. Iya. Dan kemarin sebenarnya satu player Indonesia juga sempat melakukan pergerakan dengan sepeda, Satar kalau gue nggak salah, melakukan pergerakan dengan sepeda juga di bagian dari pulau tersebut. Satu meta baru ya yang kembali dipopulerkan oleh Yudu kali ini, mungkin akan bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua yang masih kompetitif. Tapi ini dia El Ngendok sudah bergerak juga begitu cepat dari Pochinki, nggak ada begal, dan bahkan mereka sekarang udah menguasai bagian kiri dari Sosnovka dengan begitu cepat. Sam9 aja bahkan belum sempat melakukan setup begal di jembatan Xavier udah sampai. Ya, kayaknya banyak yang mengurungkan niat buat ngebegal ya kalau kita lihat. Oh tadi rotasi sepeda, kita lihat sekarang rotasi berenang. Ini gue lihat udah kayak triathlon ya. Lu Wah, tau kan? betul triathlon, olahraganya berenang Sepeda, sama lari gak sih? maraton ya, lari ya kan? betul. Triathlon, mantap sekali. Kayaknya nggak ketemu kapal di bagian Milta Power, jadi alter ego lebih milih buat jadi ikan aja. Aha. Ikan perang ya. Ini Apa? Ada komen apa? lucu banget, meta BMX. Oh, beta BMX. Sekarang menggunakan sepeda tadi Yudo Alliance ya. Untungnya bukan Pixie. Oh, Kan dulu kan ngetren banget. yang kalau direm pakai kaki. Iya, down trap namanya. Yang seret gitu kan. Nah, Yoi. itu. Gue nggak bisa, soalnya kaki gue pendek. Karena Pixie tuh biasanya tinggi-tinggi ya Nah, sepedanya ya. iya, kebetulan gue nggak bisa. Jadi Nah, kalau gua nggak bisa karena apa tuh? lebar. Kan dudukannya soalnya tipis gitu loh Pixie Iya, tuh. bener. Bannya juga tipis. Betul. Ya kan? Terpantau ini viewers anak-anak sepeda banyak ya, anak Kayaknya goes. banyak sih anak goes-goes nih semua ya. Anak goes. Nah, Nah. Vampire masih sama nih, pakai kapal, dia ngambil teren yang ini, udah hafal deh pokoknya dia mendaki bukit di arah jam 7. Dan kalau misalkan kita lihat juga ada 1, 2, 3. Wah ini kayaknya lebih dari Wih, 50%. Vampire juga ngeluarin sepeda. Oh banyak ya sepeda ya. Banyak, betul. Tapi itu kayaknya boncengan sih, 2 orang di bagian belakang. Soalnya bisa bonceng sepeda Iya, itu bener. guys. Bisa bonceng. Tapi at least lebih cepat pakai sepeda daripada jalan kaki. Cuman betul. suaranya itu loh yang kadang-kadang ngeselin. Kan Itu gitu. ASMR sebenarnya Jel. Oh ASMR. Jadi kalau Anda pakai headset itu bisa tidur. Ting 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 ting. Itu yang terjadi ya. Ini lagi-lagi rotasi is numero uno kalau tim saya ya. Oh gitu. Nggak perlu perang-perang di bagian awal, yang penting rotasi, cari tempat, dan juga ada scouter yang mempunyai tugas berat sekarang. Apakah tempat itu kosong atau tidak, bisa dimainkan atau tidak, itu yang menjadi tugas banyak scouter di bagian awal-awal permainan saat ini. Counter strats ada sih beberapa tim ya. Kayak mungkin Boom yang masih tetap main slow aja di Betul. bagian pinggir. Mereka ngambil 1/4 zona. Terus juga PA masih main late rotation. Pick Me juga. Tapi yang lucu ya, Pace sama Sersia ini selalu loh. Lama banget main di bagian blue zone. Nggak kapok, mereka pasti ntar ketemu lagi tuh. Makanya, apalagi kalau kita ingat FaZe, biasanya kita sangat mempopulerkan under 5 minutes rotation ya. Tapi kali ini karena mereka sadar mereka jauh, oke main lambat. Tapi entah mengapa, kayak kisah Boom RRQ, FaZe Clan Sersia juga seperti jodoh tapi datang dari Thailand gitu loh. Jadi mereka bertemu lagi dalam pergerakannya. Tapi yang ditunggu-tunggu sama kalian semua termasuk saya adalah bagaimana playzone yang kedua akan bergerak ke arah bagian mana dan menuju ke arah bagian selatan. Tan kali ini Jelly. Wah ini nih, lagi-lagi ya repetitif zona-zona nyebelin tapi zona-zona yang menarik untuk ditonton. Bahkan Vampire pun tadi udah niat tuh mereka mau ke bagian perkotaan, akhirnya mereka tarik mundur lagi untuk ngambil rumah-rumah yang ada di bagian selatan dari Sosnovka Military Base. Sudah mulai bergerak kembali juga beberapa tim karena kalau stage kedua udah ke reveal cenderung bakal ada rotasi sembrono. Tapi kali ini Talon Axel bertemu dengan PEA di bagian jembatan kanan harusnya. Ada 3 tim tertahan di bagian jembatan kanan teman-teman semua. Memang belum ke reveal. Masih dengan sorotan-sorotan drone view saja tipis-tipis. Tapi perlu diketahui memang ada 3 tim yang ketahan di bagian kanan. Boom ada di bagian jembatan kiri teman-teman semua. Tapi jembatan kiri itu kosong. Tidak ada siapa-siapa dan semuanya udah menghuni Sosnovka Military Base. Itu dia, di bagian kolom komentar banyak sekali yang senang karena Bigetron ada di bagian tengah kali ini. Tapi ingat teman-teman semua, Sosnovka itu luas. Banyak tempat-tempat yang bisa dimainkan juga. Bahkan dengan Bigetron kali ini ada pergerakan utara oleh Dingo Xavier yang juga sudah menguasai zona. Jangan lupakan juga Infinity yang juga menguasai bagian tengah sedari awal.
dan pergerakan cepat Vampire bersama dengan Sam9. Tapi itu nanti kalian akan saksikan karena peperangan sudah mulai terjadi antara FaZe Clan dan Sersia. Sesuai dikatakan oleh Jelly tadi, bertemu lagi dua tim ini. Lobby menjadi korban pertama dari tim Sersia yang menjadi eliminasi bagi tim FaZe Clan. Nggak bosan-bosan nih mereka main di bagian blue zone ya. Padahal udah tahu lawannya siapa. Sementara dari Bigetron, L Supermarket terpantau. Jangan sampai offside, hati-hati. Untung tidak offside seorang Genfos. Masih bisa menarik mundur lagi. Sementara tim Flash juga sudah mulai bertemu dengan Vampire. Berada di bagian Sovnovka Military Base juga. Dan kembali memantau dari Bigetron. Nggak banyak loh lootingan mereka kalau kita lihat dari tas ya. Tuh lihat tas L Supermarket kosong. Padahal dia anak supermarket. Wah iya, berarti tidak maksimal ya nama dari Genfos hari ini atau di game kali ini. Bahkan tidak hanya Genfos, lapar juga. Tapi gue curiga apakah itu bug atau memang tidak mempunyai sama sekali. Karena dua player loh, Genfos dan lapar tidak punya first aid. Tidak nampak adanya smoke, tidak adanya nade. Memang mereka tadi melakukan scrapping saja di sekitar bagian Milta. Tapi kan ada perjalanan menuju ke arah bagian beberapa komponen berbeda. Namun di bagian tengah dari Sosnovka Island baru saja pecah peperangan. Satu player RRQ tertumbangkan. Namun dengan tidak adanya knock-in, berarti masih perang antar compound. Masih ada upaya revive bisa dilakukan oleh RRQ. Dan ini gue katakan tadi, Infinity ternyata sudah mendapatkan beberapa natural obstacle. Tembakan tadi hanya berupa sebuah peringatan bahwasanya tempat ini sudah mereka kuasai dan tidak boleh diganggu-gugat. Bangkai pesawat ya yang memang sedang dijaga secara total oleh pemain-pemain dari Infinity dan Zona. Masih mengecil menuju ke arah Sovnovka Military Base ini. Gue yakin sensus penduduknya meningkat sangat-sangat tinggi sekali ya. Jadi ngantri KTP-nya susah nih. Wah betul. Ngantri ganti ini apa, ganti domisili ya kan. Betul. Tapi dari Talon pun mencegat perjalanan Pikmi. Terpantau di bagian elimination feeds, pemain Pikmi satu persatu dipretelin. Belum tersorot oleh kamera, tapi ceritain sedikit aja. Itu mereka semua ada di bagian jembatan kanan. Dan alter ego Ares setelah mereka pakai jalur air, berenang-renang ke tepian. Akhirnya mereka mendapatkan mobil, mulai melanjutkan rotasi mereka. Pikmi gue nggak tahu mereka harus lewat jalur mana lagi. Karena sebenarnya jembatan kanan rame, jembatan kiri juga rame. Masih ada FaZe Clan dan juga Sersia yang saling berhadangan satu sama lain di bagian jembatan kiri. Itu dia peperangan yang tidak usai di bagian luar zona. Tapi tentu tidak akan menguntungkan bagi mereka sejauh ini. Karena detik demi detik, menit demi menit, stage yang makin bergulir tentu akan makin ramai tim yang ada di dalam zona. Boom juga sebenarnya sedang mengupayakan sebuah pembegalan, tapi Zona sudah mulai mendorong juga. Kita akan lihat bagaimana pergerakan berikutnya. Sementara Sersia, Megamind, dan satu kawannya itu Erzi masih ada di bagian dari rumah 12. Memang lootingan mereka cukup baik. First aid mereka miliki, medkit mereka miliki, boosting juga pun demikian. Tapi itu semua tidak akan berupaya besar untuk mendorong mereka mendapatkan kemenangan karena detik demi detik juga terkikis. Belum lagi gatekeep yang masih dilakukan oleh FaZe Clan. Di bagian jembatan kanan, Pikmi menyisakan satu orang. PEA akan coba untuk menyeberang Mizex dan satu kawan lainnya. Ini menjadi salah satu signature strategi dari tim PEA. Mengedepankan update terbaru bisa menggunakan bandage di mobil sebagai seorang supir. Kali ini mereka coba untuk maju tapi Dimzi terpantau. Tertembakkah? Ternyata tertembak headshot di sana. Dimzi masih bisa bergerak untuk melakukan repositioning. Tapi posisi Pikmi kacau sih, ini mereka ke-split loh. Gara-gara tadi kebegal ya kan. Sama Talon tadi ya. Kan udah kebegal, ada satu yang tarik mundur. Tadi gue lihat kayaknya Dimzi itu tarik mundur. Sementara temannya udah nyebrang duluan di bagian jembatan. Jadi gue nggak tahu apakah mereka bisa regroup atau enggak. Karena kita bakal fokus juga dengan Boom Esports. Dimana saat ini mereka menjegal pergerakan dari FaZe Clan. FaZe Clan selesai dengan Sersia. Mereka tidak menghabisi pemain Sersia secara utuh. Mereka bergerak. Mereka bertemu dengan Boom, tapi Boom, nice calculation and wise decision. Mereka disengage, mereka nggak mau menghabiskan waktu mereka berlama-lama di bagian jembatan tersebut. Mungkin sadar, nggak cuma satu tim saja yang tertahan di bagian jembatan sebelah kiri. Masih ada juga Sersia yang berdekatan juga dengan FaZe Clan. Sementara kamera fokus menuju ke arah bagian jembatan kanan. Belum selesai Dimzi, berdekatan sekali dengan satu pemain PEA. Tapi masalahnya, Billboard ada di bagian mana? Billboard ada di bagian belakang dan Dimzi menembak menuju ke arah Mizex. Mizex down. Masih bisa diupayakan. Dimzi X Billboard. Lemparan granat pertama menuju ke arah seberang. Belum connect. Masih menjadi taktik ancaman saja. Dan lihat teman-teman semua. Dingo Xavier lagi-lagi dapat zona mereka. Lagi-lagi menguasai bagian yang cukup sentral atau tengah dari zona.
Tapi tadi sedikit terlihat di bagian minimap yang di-reveal, Bigetron akan sangat dekat dengan tim Dingo Xavier. Mereka akan coba lebih tengah lagi. Sementara tim-tim lain yang ada di bagian military base, RRQ, kemudian Infinity masih cukup aman di zona kali ini. Dan Jembatan masih sangat mematikan. Mela kali ini menghadapi 2 player dari Sersia. Seperti ada balas dendam yang mau dilakukan dan Mela tumbang. Membuat Sersia dapat 1 eliminasi, tapi Erzi harus terkena zona dan Megamind hampir saja terkena Blue Zone, masih selamat di game kali ini. Mereka masih selamat, tapi tadi gue melihat juga adanya clash antara Alter Ego Ares dan juga NKT. Ini kameranya tuh Pindah-pindah gimana ya? apa? Enggak, gue tuh gemes ya. Kan gue tuh lihat elimination feeds. Gue tuh penasaran. Ini Fight-nya gimana? perangnya gimana sih gitu kan? Gemes banget. Lah, PH tiba-tiba rata juga nih di mana? Waduh. Kita malah lihat player-player rotasi ya. Tapi Face Clan ada tembakan tadi mengenai dari Nine Noise, tapi masih selamat. Iya, masih bisa masuk dalam zona. BEA mungkin tadi terjadi di jembatan kanan ya, karena memang terpotong oleh Pygmy juga. Tapi tidak nampak sebenarnya, bahkan di map stream kita juga sudah mulai dikerucutkan menuju ke arah bagian dari military base. Dan Alter Ego melakukan split kematian, tadi dapatkan player dari NKT. Dan gue khawatir apakah mereka bisa untuk kembali melakukan regroup dan mendapatkan poin lebih tinggi, karena Alter Ego butuh poin. Mereka ada di hashtag yang ke-9 kali ini. Bigetron belum nampak peperangan terjadi, mungkin lebih memilih ke arah bagian rotasi tadi. Sementara NKT, satu playernya berjauh dengan yang lain, dan kita akan tersajikan Vampire melawan Sam9. Sam9 langsung tabrak menuju ke arah rumah yang sudah dihuni oleh Vampire. Sejauh ini belum ada opening frag, tembakan pertama menuju ke arah Brian, tapi Brian masih bisa menghindar, loncat ke arah bagian belakang. Granat demi granat sudah mulai dilontarkan kembali. Stone memberikan sebuah follow up nades-nya, tidak mau overpick, tarik mundur ke arah bagian belakang, berusaha untuk healing terlebih dahulu juga sembari Tony K melanjutkan pergerakan berikutnya. Nades demi nades. Kenny pun sama, tapi ternyata malah granat Tony K yang connect terlebih dahulu. Tapi ini menjadi sebuah masalah karena Vampire adalah peringkat kelima. Dengan bertambahnya poin untuk Vampire berarti semakin tinggi poin yang dibutuhkan untuk menuju ke arah bagian peringkat yang kelima. Talon dan Alter Ego sedang mengejar poin tersebut. Tapi kita kembali ke fight. Kali ini Vampire sudah mulai melakukan sebuah agresi masuk ke arah bagian compound kah? Sudah mulai kah? Ini dia masuk satu player, Brian. Satu player yang menggantikan tadi. Seorang Dev kali ini mulai mendapatkan knockdown, tapi tidak untuk waktu yang lama karena Vampire berhasil mengusir pergerakan dari Sam9 dan bahkan ramai di venue pendukung dari Thailand. Salah nabrak sih Sam9. Vampire itu kalau lagi ngedefense ngeri. Nah ini juga ikut-ikutan. Tiba-tiba NKT, salah satu tim asal Thailand, pengen menantang Vampire. Bermaksud mungkin pingin menjadi third party. Tapi tidak sadar diri. Karena mereka hanya berdua saja. Betul. 2 melawan 4. Itu adalah posisi yang sulit. Dengan Blue Zone sudah menyelimuti mereka semua. Tony K siap-siap dengan boostingannya karena tahu zona akan mengecil. Tapi sweeps down dengan tembakan dari The God. DBS-nya connect. Bahkan Tony Kurniawan juga. Posisi berimbang 2 melawan 2 tapi masih dibayarin oleh teman-teman Vampire lainnya. Last man standing Mr. Joe. Mr. Joe mencari kembali berputar ke arah bagian luar. Mau nyelamatin tidak jadi, buka tutup pintu, terdengar kembali step-stepnya. Healing terlebih dahulu dia pilih. Stone membuka pintu. Stone mencari 1v1 situation. Mana yang lebih OP? Ternyata Mr. Joe win the fight. NKT hanya membutuhkan 2 orang saja untuk meratakan Vampire. 2 player dengan tiki taka yang mengerikan, tapi Mr. Joe dengan DBS memang senjata perusak, penghancur karir. Vampire tidak bisa lagi menambahkan poin. Ini kesempatan bagi Talon maupun tim Alter Ego untuk mengejar ketertinggalan poin mereka. Tapi ada Infinity juga yang masih mendapatkan sebuah tempat. Tapi Derpeko, sorry, no mercy. Nate yang connect begitu luar biasa, tapi Kailuk mencuri knockdown dan didapatkan RRQ menjadi eliminasi bagi Yudu Alliance. Yudu Alliance memantau dari bagian belakang, siap menjadi pencuri. Swiper jangan mencuri, tapi di sini Yudu jangan mencuri. RRQ masih dengan 4 pemainnya, belum ada eliminations yang mereka bisa confirm. Malah No Mercy yang mendapatkan seorang adik klub. Biasa saja tembakannya. Aduh, astaga, malah Olio yang tembak balik. Semoga bisa di-revive karena Yudo Alliance juga bakal melakukan revive atau reset. Sementara masih ada waktu sekitar 2 menit sebelum zonanya mengecil. Itu dia, dan kali ini berbicara zona. 2 tim Indonesia sudah menguasai zona, 3 bahkan. Ada Bigetron, Alter Ego dan juga Talon. RRQ pun juga masih ada dalam zona 1 playernya. Mudah-mudahan bisa lebih maksimal dan lihat bagaimana dari Rosemary
baru saja menumbangkan player-player dari Xavier. Kali ini Boom menghadapi dari tim Infinity, Vonbit dan juga Reizi menjadi last two man standing. Frenzy maksud saya harus segera melakukan sebuah setup terlebih dahulu. Vonbit tumbang, Reizi tadi sudah sempat untuk melakukan sebuah revive dilakukan ke arahnya. Kita lihat ada Nate yang dilemparkan, Logan akankah terkena Nate tersebut? Ternyata belum. Gotuni melakukan sebuah informasi, memberikan informasi akan ada balasan, tapi Reizi terkena Nate. Ini menjadi 1v1 situation. Frenzy melawan Logan. Ayo Frenzy, kamu bisa. Nate dilempar lagi. Logan tidak terkena damage sama sekali dan Gotuni masih sangat aktif memberikan informasi. Nate diguk lagi. Ayo Frenzy, kamu tahu bahkan ada tembakan karena bagian Logan juga dilempar. Ini dia Logan akhirnya. Semua rata, Infinity dipulangkan oleh Boom Esports. Rata sudah Infinity, Boom menguasai tempat ini memang, tapi cilaka Frenzy hanya seorang diri saja sementara waktu. Jadi hanya bisa berharap Frenzy bisa memperpanjang billing waktu permainan dari Boom Esports, sementara Yudo Alliance diam-diam sudah mulai menggerogoti tempat yang dihuni oleh Rex Regum Keon. Nerpeko terpantau, menunggu. Belum ditembak, dibuka tembakan, ketahuan posisinya sedikit cepat. Tembakan ini dibuka oleh Nerpeko. Tapi Nerpeko langsung tarik mundur ke arah bagian belakang. Lihat bagaimana respon cepat dari Yudo Alliance ketika mereka sudah tahu ada suara tembakan di mana. Smoke di pop out guna untuk kabur, guna untuk lari. Tapi Misery dari bagian belakang menangkap pergerakan dari Nerpeko. RRQ rontok, hanya menyisakan 2 saja saat ini. Itu dia, tapi kita harapkan 2 ini bisa memotong pergerakan dari Yudo Alliance yang coba masuk ke dalam zona. Snape dan juga seorang Hexas. 2 player yang sekarang akan menjaga pergerakan di bagian utara. Sementara kita lihat zona teman-teman semua. Mari kita berdoa dan Bigetron ada di bagian paling tengah. Ini kesempatan lagi bagi mereka mungkin untuk mengkoleksi poin yang lebih tinggi. Tapi tidak boleh jumawa. Kawan-kawan sekalian, doa yang harus selalu kita lantunkan kali ini. Tapi Dingo Xavier juga masih membayang-bayangi dari bagian barat. Mudah-mudahan akan ada tim yang bisa untuk menumbangkan satu persatu pemain mereka. Sebelum kamera menyorot menuju ke arah DX, kamera menyorot ke arah Talon terlebih dahulu. Masuk dari arah jam 1, mereka lagi-lagi melakukan split membelah samudra. Tembakan sudah mulai dibuka. Axel menumbangkan satu pemain Indonesia, yaitu Leon DZ. Kali ini Yudo Alliance sedikit getar. Harus bisa masuk ke arah bagian dalam, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Face Clan pun hanya menyisakan Nine Noise seorang diri saja. Masih berada di bagian luar zona. Snape melakukan reload, tapi pelurunya tidak banyak. Kita melihat bagaimana lootingan demi lootingan yang dimanfaatkan. Ini semuanya tipis ya. Kelihatan bagaimana mereka loot cepat, tidak siap untuk perang lama. That's why banyak pergerakan-pergerakan yang bisa dibilang terdelay. Supaya tidak membuang-buang peluru. Nine Noise, last man standing. Akankah dia mengganggu pergerakan dari RRQ atau tidak? Karena satu granat sudah mulai dilontarkan. Adik lu harusnya tahu ada satu granat yang mulai masuk kembali. Area perkantoran RRQ menekan pergerakan dari Nine Noise. Nine Noise tidak jadi keluar dari kubangannya. Tapi Nine Noise tidak bisa bergerak ke arah bagian mana lagi. Sementara 2 tim Indonesia, Alter Ego dan Bigetron bertemu. 1 player BTR tadi dipulangkan ke lobby secara langsung dan Yudo Alliance juga tumbang. Kali ini kesempatan mungkin untuk tim-tim yang ada di bagian top 3 untuk bergerak maju dan Talon jadi tim pertama yang mendapatkan 2 digit eliminasi. 10 sudah mereka dapatkan. Benar-benar pembegalan dari bagian utara mereka lakukan dengan sangat baik. PE menjadi korban, Pikmi menjadi korban, bahkan sekarang mungkin mengejar tim Flash. Bagaimana sekarang, lihat ada Nate yang dilemparkan. Hati-hati Talon, terkena damage yang cukup besar, tapi Talon punya manpower yang lebih banyak. Mudah-mudahan kemenangan bisa mereka dapatkan, namun Nate kembali lagi dilempar. Untungnya Linux masih bisa bergerak ke tempat yang lain dan Face Clan juga rata. 6 tim tersisa kali ini. Nate dari Yoru dapatkan player dari tim Flash, mencari 2 yang terakhir, tapi Yoru overpick. Ada tembakan dari Bigetron kah? Atau dari tim lain kah? Ternyata dari tim Flash. Yang lain itu Cornty yang memang mendapatkan posisi yang berbeda dari 2 lainnya. RRQ nice try dengan 0 elimination. Tapi sementara, bannya hilang. Tembak itu dia. Mam itu tembakan Axel. Axel nice banget. Menghentikan pergerakan satu pemain tim Flash yang aktif. Masih ada waktu untuk bisa melakukan revive menuju ke arah Yoru. Nah ini dia. Pantulan mematikan. Aduh, pantulnya ke arah bagian luar. Tenang Axel. Tenang. Kita tunggu saja tim Flash keluar dari gua. Kita menunggu tim Flash yang belum terpancing. Karena memang gua ini masih masuk ke dalam zona. That's why tim Flash tidak mau tergesa-gesa menggunakan granat demi granatnya. Wah, Kwanji nggak dewasa. Lah kocak. Nggak dewasa, Batman harus tumbang. Kwanji dicari, langsung saja 4 orang masuk kah? Ini akan menjadi sebuah momen yang sangat berbahaya untuk Kwanji.
tidak cukup kekuatan seorang Kuan Ji. Karena 4 player Talon masuk dan rata. 4 teratas dan 3 diantaranya tim Indonesia. Wah gila, bisa-bisanya blunder Aduh, loh. Genfos. Berantem Aduh, itu fix ya, Genfos. tapi ternyata Genfos juga terbakar oleh Molotov dari Nadeti. Sementara 3 pemain dari Bigetron lainnya belum terdeteksi ada di bagian mana. Dua. 2 ya? Iya. Oh tersisa 2 saja. Alter Ego masih lengkap dengan 4 pemain yang sudah mulai Awi. masuk ke arah bagian dalam. 1 granat connect dari Miseri menuju ke arah Alter Ego. Octa push dari Alter Ego terdelay saat ini. Masih terus dipaksakan Miseri, Alpha pun tidak berhasil untuk mengcounter tembakan tersebut. Talon masih lengkap dengan 4 pemain yang bakal langsung diterabas saja pemain-pemain Alter Ego. Ares! Dewa perangnya tercounter oleh burung Talon. Dan Talon sudah mengumpulkan tadi setidaknya 17 eliminasi. Sebuah poin yang begitu besar Talon kumpulkan di game kali ini. Dan ini membuat sebuah lampu merah untuk tim Vampire. Bisa jadi mereka akan tergeser dari top 5 sementara. Karena mereka tidak sadar poin meledak yang didapatkan Talon di game kali ini. Bahkan utilities dari Talon ini refill terus ya, karena setelah tadi mereka pernah fight, mereka tinggal nge-unboxing kotak-kotak lawannya, refill lagi. Bisa kita katakan ini sangat siap untuk berperang dari Talon. Wah. The Savior udah nggak punya smoke sama sekali. Memang dia punya 15 granat. Tapi di sini posisinya smoke sangat penting untuk late game seperti ini. Talon berbondong-bondong sudah mulai datang, mulai melakukan setup juga. Jangan sampai ada blunder untuk Talon. Jangan sampai terulang lagi apa yang terjadi di hari pertama. Tapi Bigetron tidak punya utilities, hanya dengan 1 granat terakhir yang dipirit-pirit, disimpan-simpan, disayang-sayang. Zuxi dan Lapar mungkin tidak mau melakukan banyak aksi-aksi tambahannya. Tapi terpantau di depan sana Miseri memberikan informasi juga. The Xavier berada di belakang tangki-tangki ini. Dan dari Lambor serta Shadows memanfaatkan mobil demi mobil. Kalau kita lihat memang ini kayak adu sabar ya, adu sabar. Mana nih opening frag-nya terlebih dahulu, bahkan Bigetron pun nggak mau nge-pick sama sekali. Jangan sampai overpick supaya nggak ada yang ter-take down. Ini benar-benar keadaan yang benar-benar menyulitkan dan akhirnya Talon dapatkan sebuah zona. Ini akan menjadi balas dendam terbaik bagi Talon ke arah bagian Dingo Xavier. Karena kita ingat, chicken dari Dingo Xavier tadi adalah chicken yang meratakan pemain-pemain Talon. Kali ini zona dikuasai oleh Talon. Bigetron akan menjadi juri mungkin peperangan antara keduanya atau mungkin melakukan crossfire ke arah bagian dari tim Dingo Xavier. Ayo ramaikan lagi kolom komentar teman-teman semua. Sudah tembus 110.000 viewers. Gokil. Mari drop likes lagi, kita doakan lagi untuk tim Indonesia mendapatkan kemenangan di game kali ini, Jali. Ya, harapan besar pastinya datang untuk Talon karena dengan 4 pemain, harapan besar di depan mata. Bigetron kita harapkan survive sampai peringkat kedua. Ataupun kalau misalkan ada chance WWCD juga nggak ada masalah. Betul. Mau BTR, mau Talon, yang penting Indonesia. The Xavier masih menjadi penjegal utama. Tapi kalau kita lihat dari bagian mapnya, The Xavier ini yang paling pinggir ya. Ini juga stage ke-8, jadi tidak banyak waktu lagi. Stage-nya bakal mengecil atau bisa dibilang circle-nya bakal hilang. Linux sudah meng-lockdown posisi Lapar. Dia tahu ada manusia di sana. Dia merasakan aura-aura hodam-hodam yang tidak enak. Bahkan tembakan sedikit dibuka. Ada beberapa HP bar yang sudah mulai tercicil. 1 granat sudah mulai dimasak. Lapar. Linux. Benar saja lockdown-nya menuju ke arah Lapar. Lapar tidak bisa keluar dari cengkeraman Talon. Dan The Xavier mau nge-kill, mau nyuri Lapar. Unai Hilang. Zuxi. Dan Zuxi masih bertahan sebagai last man standing. Blue Zone sudah mulai bergerak. The Xavier terpojokan, nggak bisa kemana-mana lagi. The Xavier mau kemana? Blue Zone sudah mulai memaksakan kamu untuk keluar. Itu dia, ini harusnya menjadi kemenangan 100% untuk tim Indonesia. Yoru akan cook sebuah nade menuju ke arah seorang Zuxi mungkin. Tapi nade dari Excel akan menuju ke arah seorang Shadow dan meletup di sana. Lambor menjadi last man standing dari Dingo Xavier. Ayo Excel, pasti kamu bisa. Lempar lagi. Nade, kemudian Miseri bahkan melakukan flank juga. Lambor sudah tidak bisa bergerak karena bagaimana lagi. Terbakar bahkan. Dan akhirnya Lambor dapatkan 1. Tapi ternyata Chicken tetap milik tim Talon. Dengan sebuah eliminasi yang cukup besar. Soar with Talon terjadi di game yang keempat, Jale. Let's go Soar with Talon. Kita gaungkan di kolom komentar. Akhirnya burung Talon terbang coy. Setelah kemarin berkali-kali Wah. survive dengan 4 pemain. 1
sampai ke late game. Ya. Tapi Zona tidak berpihak untuk Talon. Dan hari ini Talon mematahkan itu semua dan mereka terbang lebih tinggi serta poin mereka sangat tinggi sekali. Itu dia, berarti sepertinya